makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Selamat pagi, Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dengan saya dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama, edisi Selasa pagi, tanggal 28 Juli 2026. Perkenalkan, nama saya Frida Latubesi, anggota PKLU GPIB Menara Kasih, Bekasi. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, sebelum kita membaca Alkitab bersama, marilah kita berdoa. Tuhan yang kekal kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Bapa, pagi ini kami akan membaca Alkitab bersama dan merenungkan akan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Antikristus. Anak-anak, inilah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka bukan bagian dari kita. Sebab jika mereka bagian dari kita, tentu mereka tetap bersama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka semua bukan bagian dari kita. Namun, kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru
karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Oma opa yang terkasih, sesuai dengan SBU pada pagi hari ini dengan judul Algoritma Kecemasan. Di tengah ketidakpastian global tentang peperangan atau bencana alam, banyak orang mencari dan mengira tanda-tanda akhir zaman. Ini menjadi ladang subur bagi dukun-dukun online untuk memanen keuntungan. Kita mungkin masih ingat pada akhir tahun 2025, Ebo Noah membangun 8 bahtera karena mengklaim banjir besar akan segera datang. Belakangan ia ditangkap atas tuduhan penipuan. Karena kiamat tidak terjadi, malahan uang donasi yang terkumpul justru dibelikan mobil mewah. Penyesatan seringkali berbaju keprihatinan, padahal tujuannya adalah eksploitasi. Inilah Antikris hanya muncul dalam surat-surat Yohanes yang menurut para ahli memiliki makna ganda, melawan Kristus atau pengganti Kristus. Mereka pada awalnya bagian dari persekutuan, tetapi memisahkan diri karena pengaruh paham fotonotisme dan doketisme yang menyangkal inkarnasi dan kemanusiaan Yesus, sehingga menolak penderitaan dan kematian di kayu salib sebagai jalan penebusan. Menariknya, Yohanes menegaskan bahwa aksetes hora, waktu yang terakhir, bukanlah kondisi kehancuran dunia secara menyeluruh oleh karena alam atau peperangan, melainkan karena kebangkitan antikristus. Kehadiran banyak penyesat ini sudah terjadi dan akan terus terjadi sebagai bagian dari realisasi kekuatan jahat. Oleh karena itu, respon yang tepat terhadap keadaan ini sangat diperlukan dan menentukan posisi seseorang dalam keteguhan imannya. Pada masa kini, Antikristus hadir sebagai algoritma yang memvalidasi ketakutan kita, diperparah dengan bermunculannya konten-konten yang memberi makan kecemasan dan kebutuhan akan Mesias baru. Belajar dari surat ini, kita diajak untuk menggunakan kepekaan, untuk menguji setiap hal sambil terus berjangkar pada kedalaman iman yang sejati. Daripada panik oleh hingar-bingar dunia yang selalu menampilkan kepalsuan, lebih baik menetap dalam kehangatan persekutuan sambil terus melakukan kasih. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai membaca dan merenungkan akan firman-Mu.
Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Tuhan, kami berdoa untuk program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Semoga program ini dapat tetap berlangsung, supaya kami lebih rajin membaca Alkitab bersama. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Jauhkanlah Indonesia dari bencana, perpecahan, ketidakadilan. Berikanlah roh kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami, agar mereka mampu memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami sesama PKLU. Apabila ada yang sakit, Tuhan lawat mereka, dan supaya mereka disembuhkan. Jika berduka cita, Tuhan hiburkan. Yang berbeban berat, Engkau berikan kekuatan. Tuhan, ampuni kami, supaya kami layak di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Tuhan memberkati. Amin.